S3N. Ngomong solo vokal putri. Oh iya. Yuk. Yuk. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi. Oh iya, Mbak, silakan masuk, Mbak. Oke, silakan duduk di sini ya. Oke. Gimana, Mbak? Sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah nyaman ya? Oke, atau kita perlu menyesuaikan suhu ruangan? Kayaknya sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup? Tidak panas, tidak dingin? Pas. Pas? Oke. Ini benar dengan Mbak Andrea? Betul. Oke, panggilannya Mbak Re? Iya. Oke, Mbak Re tadi habis dari mata pelajarannya siapa nih, Mbak? Saya tadi habis dari mata pelajarannya Bu Rina sih, Pak. Oh, Bu Rina. Matematika wajib. Oke, kalau setelah ini nanti? Ada mata pelajaran seni budaya. Oh, seni budaya dengan Pak Rudi ya? Iya. Oke, ngomong-ngomong soal seni budaya nih, Mbak. Nanti kan akan ada Gebiar P5. Kelasnya Mbak Andrea mau menampilkan karya apa nih, Mbak, di kerajinan? Nanti sih rencananya kami mau menampilkan itu sih, Pak, patung. Oh, patung. Iya. Patungnya bahan bakunya apa, Mbak? Tepung, Pak. Tepung. Iya. Oke, clay yang dari tepung. Iya. Oke, nanti bahan bakunya itu dari tepung terigu berarti ya? Iya. Oke, nanti diberikan pewarna-pewarna seperti itu, Mbak? Iya, biar cantik dong. Oh, biar Pak. cantik. Oke, semoga nanti dilancarkan ya, Mbak, kegiatannya. Amin. Oke. Dan juga, Mbak, ngomong-ngomong soal kedatangan Mbak Andrea hari ini ke sini, Bapak ingin bertanya, apakah sebelumnya Mbak Andrea sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum sih, Pak. Oh, belum pernah. Oke, karena Mbak Andrea belum pernah mengikuti sesi konseling, perlu Bapak jelaskan beberapa hal mengenai pelaksanaan sesi konseling hari ini ya, Mbak ya. Oke, yang pertama adalah tentang settingnya, Mbak. Jadi, konseling hari ini akan kita laksanakan secara individual. Sehingga hanya ada Bapak selaku konselor dan juga Mbak Andrea selaku konseling. Dan juga selama pelaksanaan sesi konseling ini nanti kita batasi waktunya, Mbak. Semisal kita lakukan dalam waktu kurang lebih 15 menit, apakah cukup, Mbak? Kayaknya cukup sih, Pak. Cukup ya. Nanti semisal kurang, kita bisa jadwalkan untuk konseling di sesi berikutnya. Begitu ya, Mbak ya. Oke, dan selanjutnya adalah tentang kerahasiaan, Mbak. Mbak Andrea tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang ada dalam pikirannya Mbak Andrea, karena Bapak jamin percakapan kita di sini hari ini hanya berhenti di sini. Tidak akan ada orang lain yang tahu. Begitu. Bisa dipahami, Mbak? Oke, mungkin ada hal lain yang kurang jelas? Udah sih, Pak. Sudah jelas semua, Mbak ya? Oke, sudah sepakat terkait hal tersebut? Sudah sepakat? Oke, bagaimana, Mbak? Sudah siap untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Sudah. Sudah ya? Oke, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, Mbak. Kira-kira apa yang ingin Mbak Andrea ceritakan, apa yang Mbak Andrea sampaikan dari kedatangan Mbak Andrea kali ini? Ini sih, Pak, saya kan kepilih buat mewakili sekolah di acara itu loh, Pak, yang FLS 3N itu. Oke. Nah, saya ikut lomba yang bagian Solo Putri. Oke. Nah, itu saya itu belakangan dengar dari teman-teman saya itu kayak banyak yang gunjing saya di belakang gitu, Pak. Oke. Nah, saya itu kepikiran itu, terus akhirnya saya makin kesini tuh makin kayak nggak tenang, Pak. Jadi saya itu mau mutusin buat keluar ekskul aja gitu. Oke, baik. Bapak memahami ya permasalahan dari Mbak Re itu sendiri. Jadi permasalahan Mbak Re adalah ketika Mbak Re dipilih menjadi perwakilan sekolah begitu ya dalam cabang lomba solo vokal putri di ajang FLS 3N. Nah, keputusan tersebut membuat teman-teman Mbak Andrea itu merasa iri mungkin ya, sehingga Mbak Andrea merasa kok mereka bergunjing seperti itu, sehingga itu membuat Mbak Andrea merasa tidak nyaman. Apakah benar itu, Mbak? Betul. Oke, dan Mbak Andrea akhirnya memutuskan untuk keluar dari ekstrakurikuler. Apakah ini hanya rencana atau sudah dilakukan, Mbak? Masih rencana sih, Pak. Masih rencana. Dan rencana Mbak Andrea itu apakah sebatas keluar ekstrakurikuler atau juga membatalkan keputusan sekolah untuk menjadikan Mbak Andrea perwakilan? Rencananya juga saya mau mengundurkan diri dari perwakilan itu, Pak. Oke, jadi hal tersebut membuat Mbak Andrea merencanakan untuk keluar dari ekstrakurikuler dan juga tidak mengikuti FL 3N di cabang lomba tersebut. Iya. Oke, apakah benar seperti itu, Mbak? Betul. Oke, sekarang kita mari coba petakan permasalahan Mbak Andrea, mulai dari pemicu awalnya, Mbak. Apa yang membuat Mbak Andrea merasa Mbak Andrea itu harus keluar dari ekstrakurikuler dan harus tidak mengikuti cabang lomba solo vokal putri di FLS 3N? Apa yang membuat itu terjadi? Soalnya belakangan ini saya dengar teman-teman saya tuh banyak yang bilang kalau saya itu nggak pantas, Pak, buat mewakili sekolah. Oke, tidak pantas untuk mewakili sekolah. Dan apa lagi, Mbak? Selain itu juga banyak teman-teman yang bilang kalau saya itu sebenarnya nggak berbakat banget buat nyanyi gitu, Pak. Oke, tidak berbakat. Terus apa lagi? Selain itu juga
teman-teman bilang kalau saya ikut lomba ini saya bakal ngecewain sekolah. Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman Mbak Andrea itu mengatakan bahwa Mbak Andrea itu jelek dalam bernyanyi, tidak berbakat, dan ada kemungkinan untuk mengecewakan sekolah. Ketika Mbak Andrea mendengar ejekan-ejekan dari teman-teman Mbak Andrea seperti itu, apa yang muncul di pikiran Mbak Andrea pertama kali ketika mendengar hal-hal itu? Saya jadi mikir kalau saya ini emang bener nggak berbakat, terus juga Oke, kalau nanti saya ngewakilin sekolah jadinya nanti bisa aja sekolahnya jadi kalah sekolah kita. oke. Terus apa lagi Mbak yang Mbak Andrea pikirkan? Saya juga mikir kalau emang nyanyi saya itu nggak sebagus itu gitu Pak. Oke, jadi ketika ejekan itu muncul, Mbak Andrea langsung berpikir bahwa Mbak Andrea itu tidak berbakat. Pasti mempermalukan sekolah dan juga cara bernyanyi Mbak Andrea itu jelek. Apakah benar itu Mbak? Betul. Oke, ketika pikiran itu muncul, konsekuensi dalam bentuk emosi dan perilaku itu seperti apa Mbak? Saya sih merasa sedih, Oke. malu, minder. Oke. Saya juga akhirnya itu menarik diri dari teman-teman saya dan juga Mm-mm. saya jadi nggak ikut ekskul. Saya udah jarang latihan lagi buat itu. Oke, jadi karena pemikiran itu tadi membuat Mbak Andrea itu secara emosi menjadi sedih, minder, dan juga pesimis seperti itu Mbak ya. Dan juga dari segi perilaku itu membuat Mbak Andrea itu menjauhi teman-teman Mbak Andrea, terus menghindari latihan dan juga menghindari ekskul. Tingkat penghindaran itu dari 1 sampai 100 seperti apa Mbak? Eh 70 Pak. 70% Mbak Andrea tidak mengikuti latihan ya berarti sekarang ya. Iya. Jadi cuma mengikuti sekitar 30%-nya. Nah itu apakah sebelumnya Mbak Andrea selalu rutin mengikuti? Dulu rutin Pak, tapi sejak teman-teman bilang ngomong-ngomongin saya di belakang, saya jadi mulai jarang dan sekarang udah nggak pernah lagi buat ikut latihan. Oke, baik. Jadi Mbak Andrea juga sudah mulai mengurangi intensitas latihan ya. Dan itu apakah berdampak pada kemampuan bernyanyi Mbak Andrea? Lumayan berdampak sih Pak. Lumayan berdampak ya tentunya ya. Oke, sekarang mari kita diskusikan Mbak tentang pemikiran Mbak Andrea ketika ejekan dari teman-teman Mbak Andrea itu muncul. Pemikiran Mbak Andrea yang pertama adalah Mbak Andrea merasa tidak berbakat, akan mempermalukan sekolah dan juga cara bernyanyi Mbak Andrea jelek. Apakah mungkin Mbak dari seleksi FLS 3-nya yang ketat ini, sekolah memilih orang yang bernyanyi jelek? Bukankah sekolah memilih Mbak Andrea itu karena Mbak Andrea itu memang berbakat dan berpotensi untuk mewakili sekolah di cabang solo vokal putri Mbak? Tapi Pak, bisa aja kalau mereka guru-guru ini milih saya waktu mereka nggak sengaja lihat saya nyanyi waktu nyanyiin lagu yang lumayan mudah kan bisa aja. Oke, ketika adapun guru yang tidak sengaja melihat Mbak Andrea bernyanyi lagu muda dan itu bagus, bukankah itu juga bakat? Bukankah itu cara bernyanyi yang bagus? Tapi Pak, bisa aja yang nyanyi dengan lagu yang sama itu bisa ada yang lebih bagus daripada saya di sekolah ini kan? Oke, baik. Bapak memahami. Tapi bukankah seleksi dari FL3N ini itu panjang, Mbak? Mbak Andrea tentunya juga mengikuti semua tahapnya dong. Iya kan? Oke, dari segala tahap itu apakah yang diukur hanya cara bernyanyi saja? Enggak sih Pak. Tidak kan? Lalu ketika sekolah sudah menilai dan memilih Mbak Andrea sebagai perwakilan, apakah itu didasarkan pada random, asal memilih? Tentunya dasarnya apa? Potensi dan bakat. Ketika sekolah memilih Mbak Andrea sebagai perwakilan, berarti sekolah percaya kepada Mbak Andrea bahwa Mbak Andrea bisa. Lalu mengapa Mbak Andrea berpikir bahwa Mbak Andrea tidak berbakat hanya karena teman-teman Mbak Andrea berkata demikian? Soalnya saya awalnya mikir itu kalau teman-teman saya itu pasti paham tentang saya gitu. Oke, siapa yang lebih paham diri Mbak Andrea selain Mbak Andrea sendiri di dunia ini? Apakah orang-orang perkataan orang-orang lain di luar diri Mbak Andrea itu mendefinisikan siapa Mbak Andrea itu sendiri? Enggak juga sih Pak. Oke, ketika teman-teman Mbak Andrea bilang Mbak Andrea tidak berbakat, Mbak Andrea langsung merasa tidak berbakat. Kalau misalkan Bapak bilang Mbak Andrea itu adalah apel, apakah Mbak Andrea juga akan merasa Mbak Andrea itu adalah apel? Bukan. Bukan kan? Jadi siapa yang berhak mendefinisikan diri Mbak Andrea? Saya sendiri sih Pak. Mbak Andrea sendiri. Lalu kenapa Mbak Andrea mempedulikan perkataan teman-teman Mbak Andrea yang bahkan itu tidak benar? Iya juga ya Pak ya. Oke. Lalu bagaimana Mbak seharusnya pemikiran yang muncul ketika ejekan itu ada? Alih-alih berkata,
saya tidak berbakat, saya akan mengecewakan sekolah. Pemikiran apa yang akan lebih positif dan adaptif ketika ejekan itu muncul? Mungkin bisa dengan mikir kalau oke lah, aku ini nggak sempurna, tapi bisa aku coba terus buat latihan, buat meningkatkan bakatku. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak ya. Jadi ketika ada ajakan apapun itu, jangan diserap mentah-mentah, tapi harus kita filter dulu. Bisa jadi itu adalah kritik yang dikemas dalam bentuk hinaan. Padahal di situ ada sebuah hal yang harus Mbak Andrea improve di situ. Oke, itu bagus sekali Mbak. Ketika ada yang mengejek, Mbak Andrea berpikir bahwa iya memang saya belum sempurna, ya kan? Tapi saya tuh masih terus berlatih. Dan ketika ada kesempatan datang kepada Mbak Andrea patut mencoba. Lalu kenapa Mbak Andrea mempedulikan perkataan orang-orang yang bahkan itu tidak mendefinisikan siapa Mbak Andrea itu sendiri? Kenapa Mbak? Kepikiran aja sih Pak. Oke, jadi apakah itu pemikiran yang perlu? Enggak. Jadi harus diganti dengan apa Mbak? Diganti dengan yang lebih positif. Lebih positif, tentu saja dengan cara berpikir bahwa memang kita itu tidak sempurna, tapi kita bisa berlatih terus dan juga ketika ada kesempatan latut untuk dicoba. Oke, benar sekali. Dari pemikiran itu harapannya nanti benar-benar tertanam ya Mbak. Jadi ketika ada ajakan lagi Mbak Andrea bisa menghadapinya. Oke, sekarang kita coba Mbak, kita gabungkan dengan berbicara dengan diri sendiri. Mbak Andrea kalau lihat TikTok pasti tahu self talk kan? Oke, kita coba Mbak Andrea bilang gini, aku boleh gugup, tapi aku tetap mampu bernyanyi. Coba bilang Mbak. Aku boleh gugup, tapi aku tetap mampu untuk bernyanyi. Oke, sekali lagi. Aku boleh gugup, tapi aku tetap mampu untuk bernyanyi. Oke, bagus sekali. Ketika Mbak Andrea selalu mengucapkan kalimat-kalimat positif, berpikir-pikir positif, apakah Mbak Andrea akan sedih atau malah bahagia? Bahagia. Jadi biasakan untuk berpikir positif, berbicara sesuatu yang positif, sehingga itu nanti akan mengikuti. Oke, bisa dipahami Mbak? Oke, sekarang kita coba gladi bersih. Ketika Mbak Andrea datang latihan nanti, berarti harus datang latihan dong. Masa akan tetap untuk menghindari itu? Jadi akan tetap latihan? Akan tetap mengikuti cabang lomba ini? Tetap. Oke. Ketika datang latihan untuk mempersiapkan ini, ada teman yang mengejek lagi nih Mbak. Apa yang akan Mbak Andrea pikirkan? Yang akan saya pikirkan pastinya yang tadi Pak. Saya itu emang belum sempurna. Jadi kalau ada kesempatan ya saya coba lagi dan pastinya saya tetap mau latihan buat mencoba lebih baik Pak. Oke, baik, betul sekali dan benar sekali apa yang Mbak Andrea pikirkan. Dan terusnya itu akan lebih bagus apabila dibarengi dengan self talk. Mbak Andrea berikan kata-kata positif, afirmasi kepada diri sendiri bahwa Mbak Andrea itu bisa. Mbak Andrea itu tidak seburuk itu. Mbak Andrea itu bisa sangat berkembang. Begitu ya Mbak ya? Oke, baik, bagus sekali Mbak. Bapak ingin tanya kepada Mbak Andrea. Dari obrolan kita tadi Mbak, apa yang Mbak Andrea dapat? Yang saya dapat sih ini Pak, kita tuh sebenarnya berhak untuk menentukan diri kita itu siapa. Nah, dari yang kita obrolin tadi saya juga dapat kalau omongan orang tuh jangan terlalu mempengaruhi kita, karena yang paling mengerti kita itu ya kita sendiri. Jadi ya kita tetap harus berusaha untuk terus berkembang. Terus juga udah situ aja. Oke, baik, bagus sekali Mbak Andrea sangat menangkap hasil dari sesi konfliknya tadi. Jadi kesimpulannya Mbak Andrea itu tadi merencanakan mundur itu karena kemampuan Mbak Andrea atau pikiran negatif Mbak Andrea? Karena pikiran negatif sih Oke, Pak. pikiran negatif Mbak Andrea ya. Jadi bukan karena Mbak Andrea tidak mampu. Mbak Andrea itu mampu karena sudah dipilih sekolah gitu ya Mbak ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, Bapak punya tugas rumah sederhana. Nanti silakan Mbak Andrea tuh isikan selama seminggu. Coba catat situasi yang membuat Mbak Andrea itu minder. Situasinya dicatat, terus pikiran negatif yang muncul itu apa? Perasaannya seperti apa? Terus pikiran baru yang lebih positif itu apa? Mbak Andrea harus rumuskan. Coba lebih berpikir positif. Nanti kita akan monitoring selama 1 minggu ke depan. Nanti kita lihat apakah 1 minggu ke depan Mbak Andrea sudah bisa konsisten untuk berpikir positif. Kayak gitu ya Mbak. Dan ini nanti silakan Mbak Andrea mencoba juga latihan self talk di sini. Oke. Ada yang ditanyakan Mbak? Sudah ya. Oke, silakan dibawa Mbak. Oke, jadi selain itu Mbak Andrea juga harus tetap ikut ekstrakurikuler dan mengikuti latihan. Oke ya Mbak. Oke, ada yang perlu kita diskusikan lagi Mbak hari ini? Kayaknya
udah cukup sih Pak. Oke, baik, sudah bagus sekali Mbak Andrea sudah menangkap hasil sesi konseling hari ini. Mungkin untuk tindak lanjutnya kita bisa bahas di sesi konseling selanjutnya Mbak melalui tugas rumah yang Mbak berikan tadi. Kita lihat bagaimana progres Mbak Andrea, apakah lebih baik atau lebih buruk nantinya. Tapi harapannya tentu saja lebih baik. Oke, Mbak, ada yang perlu dijelaskan lagi? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih banyak Mbak atas kesediaannya pada pagi hari ini. Semoga Mbak Andrea mendapatkan perubahan yang berarti setelah sesi konseling hari ini. Oke, Bapak juga minta maaf ya apabila dalam pelaksanaan sesi konseling hari ini mungkin ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan ya Mbak ya. Oke, sekian Bapak tutup sesi konseling hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mbak. Oke, saya antar ke depan ya Mbak ya. Lebih beberapa detik. Hah? Lebih beberapa detik. Iya. Kayak sempurna gitu.